selanjutnya saya akan melanjutkan dengan transaksi. Sebelumnya saya sudah menginput transaksinya. Dan sekarang sini saya akan memberitahukan cara menginput transaksinya. Yang pertama itu ada transaksi dibayar sewa ruangan kantor kepada Haji Ahmad sebesar 9.500.000. Nah, untuk menginput transaksi ini, pertama kalian ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar, kalian ke tambah data. Nah, kalian akun kasnya ini dilihat, ini membayarnya secara tunai melalui kas atau melalui bank. Jika melalui bank, kalian klik bank, dan jika itu melalui kas, kalian klik kas. Nah, untuk transaksi pertama ini dibayar tunainya melalui kas. Nah, untuk penerimanya kalian klik kotak hitam ini. Nah, sini Haji Ahmad. Jika belum ada Haji Ahmad atau belum ada nama penerimanya, kalian bisa klik baru. Kemudian masukkan tanggal transaksinya, tadi sudah dibuat transaksinya, sesuaikan dengan datanya. Di sini tanggal 2 Januari, masukkan kodenya dan nama akunnya. Karena ini biaya sewa, jadi biaya sewa, dan masukkan nominalnya sesuai datanya. Kemudian kalian bisa klik rekam. Nah, selanjutnya transaksi kedua yaitu pembelian secara kredit peralatan kantor kepada Toko Citra tanggal 3 Januari 2020. Nah, untuk menginput pembelian ini, kalian bisa ke modul pembelian, kemudian ke penerimaan barang, tambah data. Nah, kalian nama pemasoknya, klik kotak hitam ini, masukkan Toko Citra Komputer. Jika belum ada, kalian bisa klik baru. Masukkan tanggal fakturnya, yaitu di sini tanggal 3 Januari. Nah, untuk nomor barang masukkan sesuai data dan deskripsinya juga, diterimanya juga, harganya juga. Jika ada pajaknya, kalian bisa masukkan value edit text. Jika semua sudah dimasukkan, kalian bisa klik rekam. Sebelumnya saya sudah memasukkan menginput semuanya, jadi sini saya akan memberitahukan saja caranya. Jika sudah, kalian bisa klik rekam. Nah, selanjutnya ada transaksi pembelian juga dari toko Semangat secara kredit tanggal 3 Januari. Nah, kalian tetap di modul pembelian, masih sama, yaitu penerimaan barang, tambah data. Nah, nama pemasoknya ini adalah toko Semangat. Sesuaikan tanggalnya sesuai transaksi, yaitu tanggal 3 Januari 2020. Nah, untuk nomor barang, tadi lupa dikasih tahu. Untuk nomor barang ini kalian bisa klik 2 kali. Nah, di sini ada data persediaannya. Nah, kalian masukkan sesuai data yang kalian punya. Nah, deskripsinya juga sama. Ketika nomor barang diinput, otomatis deskripsi barang juga akan ikut. Nah, untuk diterimanya juga itu berapa kuantitinya dan harganya. Kemudian jika diskon tulis, kebetulan transaksi ini tidak ada diskon, dan jika ada pajak juga masukkan pajaknya. Nah, di sini ada biaya kirim, kalian bisa masukkan ke biaya lain-lain. Nah, ini sudah otomatis masuk sendiri, biaya atas pengiriman barang. Kemudian kalian bisa klik lanjutkan. Nah, untuk nominalnya kalian bisa klik di sini sebesar nominal yang ada di data. Nah, jika sudah semua terinput, kalian bisa klik rekam. Nah, selanjutnya transaksi keempat itu ada bayar biaya telepon kantor dan bensin motor tanggal 7 Januari yang diambil dari kas oleh karyawan Dani. Kalian bisa ke modul kas dan bank, kemudian ke kas keluar, tambah data. Nah, untuk akun kas ini tadi diambil dari mana? Yaitu dari kas. Kalau dari bank, kalian bisa klik bank. Masukkan penerimanya. Nah, di sini tuh penerimanya karyawan Dani. Jadi kalian tinggal klik karyawan Dani. Jika belum ada, kalian bisa klik baru. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Nah, selanjutnya sesuaikan tanggalnya, yaitu di sini tanggal 7 Januari. Nah, di sini ada dua, yaitu biaya telepon
dan biaya bensin. Nah, untuk kodenya ini kalian bisa klik 2 kali. Nah, akan keluar daftar-daftar akunnya. Nah, kalian sesuaikan dengan datanya. Otomatis nama akunnya juga akan terisi, dan untuk nilainya kalian tinggal masukkan sebesar berapa nominalnya. Nah, di sini akan juga keluar. Nah, sini juga akan keluar nominalnya. Jika sudah semua, kalian bisa klik rekam. Nah, transaksi kelima itu ada penerimaan servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Berarti sini ada kas masuk, yaitu kita ke modul kas bank. Kita kas masuk, kemudian tambah data. Nah, di sini secara tunai melalui kas. Berarti akunnya itu kas. Nah, kemudian darinya ini yaitu Bapak Raffi. Oke. Kalian sesuaikan tanggalnya, yaitu di sini tanggal 8 Januari. Nah, masukkan kodenya, yaitu pendapatan lain-lain karena di penerima servis. Nah, di sini ada diskon 10%. Kalian bisa kalikan dulu 200.000 ke 10%, kemudian hasil 10% itu dikurang dengan 200.000. Nah, kalian nominalnya bisa dimasukkan di sini nilai dan akan keluar di sebesar ini. Kalian jika sudah selesai bisa klik rekam. Selanjutnya ada tanggal 6. Transaksi nomor 6 tanggal 15 Januari itu pembayaran hutang kepada toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember melalui bank. Dan karena perusahaan ini membayarnya di atas 30 hari, jadi perusahaan dikenakan denda keterlambatan yaitu sebesar Rp100.000. Nah, untuk pembayaran hutang ini kalian ke modul pembelian, kemudian pembayaran hutang, tambah data. Nah, di sini tadi melalui bank, jadi kita klik bank. Nah, untuk penerimanya itu kita masukkan toko Semangat. Nah, masukkan juga tanggalnya sesuai transaksinya, yaitu tanggal 15 Januari. Oke. Nah, kalian untuk nomor invoice klik 2 kali. Nah, di sini nanti bakal ada toko Semangat, yaitu sebesar harganya, sebesar nominalnya. Kemudian kalian klik oke. Nanti di sini akan muncul. Nah, untuk jumlah dibayarnya kalian bisa tulis di sini jumlah dibayarnya berapa. Nah, untuk dendanya kalian bisa tulis di sini sebesar Rp100.000. Nah, jika sudah kalian bisa klik rekam dan batal. Nah, selanjutnya transaksi yang ketujuh itu tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Berkat atas invoice nomor 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Karena kan pembayarannya di bawah 30 hari, jadi perusahaan mendapat diskon tambahan yaitu Rp200.000. Nah, untuk ini kalian bisa ke modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Nah, tadi di sini melalui tunai kas. Nah, ini darinya kita ganti dengan toko Berkat. Karena di sini nggak ada karena sudah diinput. Jadi kalian bisa klik toko Berkatnya atau data yang sesuai kalian. Kemudian kalian klik OK. Nah, jika sudah, kalian sesuaikan tanggalnya juga, yaitu tanggal 17 Januari. Nah, kalian invoice-nya kalian klik 2 kali. Nah, tanggalnya akan menyesuaikan dan jumlah dibayarnya juga kalian masukkan sesuai datanya. Nanti akan muncul di sebesarnya juga. Kalian tinggal klik rekam jika sudah selesai. Nah, selanjutnya tanggal 8, transaksi nomor 8 tanggal 19 Januari 2020 itu ada melakukan penjualan kepada toko Berkat secara kredit. Nah, kalian tetap di modul penjualan, kemudian pengiriman barang, tambah data, masukkan nama pelanggan. Nah, di sini nama pelanggan itu toko Berkat. Nah, kemudian masukkan tanggal sesuai transaksinya, yaitu awal tahun, tanggal 19 Januari. Oke.
Nah, untuk nomor barang kalian klik 2 kali, sini akan muncul dan masih tinggal klik aja barang yang kalian mau. Nanti kalian tinggal klik OK. Nanti akan muncul di sini nomor barang, deskripsinya, dikirimnya, lihat sesuai datanya dan harganya juga. Jika ada pajak, kalian klik 2 kali, tinggal value edit text. Jika sudah, kalian klik kakak. Selanjutnya, transaksi ke-9 itu ada menerima uang untuk pembayaran piutang tanggal 19 Januari, piutang Bapak Raffi untuk invoice nomor 5 sebesar 4 juta masuk ke bank. Jadi ini ke modul kas bank, transaksi ini masuk ke modul kas bank, kemudian kas masuk tambah data. Oh maaf, salah ini bukan kas masuk tapi pembayaran piutang. Jadi tetap di penjualan, modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha tambah data. Nah di sini kita lihat dia masuknya kemana, melalui apa, yaitu masuk ke bank. Kemudian darinya klik ini, yaitu Bapak Raffi, klik OK. Ini akan muncul, Bapak Raffi, tanggalnya sesuaikan, yaitu di sini tanggal 19 Januari. Masukkan nomor invoice-nya, yaitu klik 2 kali, ini akan keluar nomor invoice-nya. Kalian klik aja, terus kemudian klik OK. Ini akan keluar tanggalnya juga, nomor invoice-nya, saldonya. Nah, untuk jumlah dibayarnya kalian ikuti sesuai transaksi. Ini akan muncul di sini juga sebesar. Jika sudah, kalian bisa klik rekam. Selanjutnya itu ada transaksi penerimaan giro. Penerimaan giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 001 dan invoice 002. Dan jatuh temponya itu tanggal 24 Januari 2020. Nah, itu bisa ke modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Nah, karena ini diterima giro, jadi kalian checklist tombol gironya, klik, akan muncul seperti ini. Giro, kemudian darinya ini yaitu dari toko Anugrah, karena di sini ada dua, yaitu ada invoice 01 dan invoice 02. Nanti di sini akan ada customer 1 dan customer 2. Customer 1 itu berupa toko Anugrah juga dan customer 2 juga toko Anugrah. Jadi untuk dua invoice ini kalian input satu-satu. Yang pertama yaitu untuk customer 1 toko Anugrah, karena tadi sudah terinput, sini kosong jadinya nggak ada customer satunya toko Anugrah. Nah, kalau ada tinggal klik customer 1 toko Anugrah, kemudian kalian klik OK. Nah, kalian untuk nomor invoice-nya juga sama, kalian tinggal cari di sininya invoice 001 sebesar berapa saldonya, nanti kalian klik OK. Nah, di sini akan muncul nanti tanggalnya, kemudian saldonya, dan sesuaikan jumlah dibayarnya dengan transaksi. Nanti akan muncul di sebesar sini. Sesuaikan juga tanggalnya, yaitu tanggal 20 Januari. Nah, giro. Nah, saya akan kasih contoh aja ya, yaitu toko Anugrah. Contohnya di sini itu 300. Kita bayar di sini, jumlah dibayarnya contohnya 150. Nah, kalian giro checklist, nah kemudian kalian rekam. Oh iya, maaf, sebesarnya. Nah, kalian klik rekam, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian nomor gironya kalian masukkan di sini, itu nomor gironya BG 01 0023. Dan masukkan tanggal jatuh temponya sesuai transaksi. Nah, kemudian kalian klik OK. Dan ini juga jika sudah, kalian klik rekam. Nah, selanjutnya untuk invoice kedua juga sama, lakukan seperti tadi. Bedanya nanti nomor invoice-nya itu tinggal diganti invoice 2. Dan toko Anugrahnya tadi juga customer 2. Tadi kan yang pertama itu customer 1 dan sekarang itu customer 2.
Nah, selanjutnya transaksi nomor 11 yaitu tanggal 21 Januari 2020. Itu dia menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Nah, untuk secara tunai ini kalian tetap di modul penjualan, kemudian kalian invoice penjualan, tambah data. Nah, jangan lupa kalian klik tunai. Nah, nanti nama pelanggannya yaitu di sini toko Anugrah. Nah, kalian sesuaikan tanggal fakturnya juga, yaitu di sini tanggal 21 Januari. Kalian masukkan nomor barangnya dengan klik 2 kali. Nah, masukkan. Jika sudah, kalian klik OK. Nah, nanti deskripsi barangnya mengikuti nomor barang. Nah, kemudian dikirim, sesuaikan. Nah, harganya juga jika ada pajak masukkan, dan jika ada biaya lain juga masukkan. Nah, kalian bisa klik rekam setelah semua terinput. Selanjutnya, transaksi nomor 12 yaitu tanggal 21 Januari dibayar hutang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro. Nah, ini ada transaksi pembayaran hutang melalui giro. Itu kalian ke modul pembelian, kemudian ke pembayaran hutang usaha, tambah data. Nah, sama seperti tadi, gironya di checklist. Nah, untuk penerimanya yaitu di sini toko Semangat. Oke. Nah, sesuaikan tanggal transaksinya. Itu di sini tanggal 21 Januari. Nah, masukkan nomor invoice-nya dengan klik 2 kali. Kemudian kalian klik OK. Nah, masukkan nominal yang dibayarnya. Itu contohnya. Nah, kalian bisa klik rekam. Nah, kalian bisa klik rekam. Nah, akan muncul seperti ini. Masukkan nomor gironya dan masukkan tanggal jatuh temponya. Kemudian kalian bisa klik OK. Nanti akan terekam. Selanjutnya ada pencairan giro tanggal 24 Januari. 24 Januari pencairan giro yang terima tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Nah, ini ada pencairan giro. Jadi kalian ke modul kas dan bank, kemudian giro masuk, daftar data. Nah, sebelumnya ini ada dua, yaitu invoice 1 dan invoice 2, toko Anugrah customer 1 dan toko Anugrah customer pertama. Di sini kosong karena sebelumnya saya sudah memasukkan datanya dan sudah saya cairkan juga gironya. Jadi jika ada, kalian bisa klik di sini, kemudian giro cair, ya kosong ya maaf, giro cair, maaf, ya udah sini aja deh. Tadi penjualan, usaha, toko Anugrah, contohnya. Ini saya berikan contoh aja ya. Tanggal tadi 20 Januari, toko Anugrah, coba dibayarnya, giro, masukkan nomor gironya. Kemudian batal. Nah, di sini saya akan memberitahu pencairan giro ke kas bank, yaitu giro masuk tanpa data. Nah, di sini ada. Nah, kalian tinggal klik giro cair. Nah, nanti ada seperti ini. Nah, sesuaikan tanggal transaksinya. Di sini tanggal 24 Januari. Oke. Kemudian kalian tinggal klik rekam. Nanti otomatis sininya akan hilang. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 25 Januari melakukan pembayaran gaji secara tunai. Nah, untuk pembayaran gaji ini kalian ke modul kas bank, kemudian kas keluar, tambah data. Nah, di sini melalui tunai melalui kas. Nah, penerimanya. Nah, di sini ada Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Nah, masing-masing ini kalian input satu persatu. Yang pertama itu Iwan. Nah,
masukkan tanggal transaksinya. Nah, sudah ada tanggal 25, tanggal 25. Nah, kode-kodenya itu biaya gaji, nah masukkan nominalnya ini sebesar 700.000, kemudian kalian tinggal klik rekam. Nah, lakukan hal sama untuk 3 karyawan lainnya. Dan selanjutnya ada transaksi pencairan giro untuk pembayaran hutang yang akibat dari transaksi tanggal 21 Januari ke toko Semangat yang tadi. Nah, untuk pencairan giro dari pembayaran hutang ini, kalian ke giro keluar, daftar data, sama seperti giro cair yang tadi, di giro masuk. Jika ada di sini, kalian tinggal klik giro cair, dan pastikan tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi, dan kemudian kalian klik rekam. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada tanggal 29 Januari ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak dan dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan eksternal. Nah, di sini kalian masuk ke modul persediaan. Nah, pemakaian dan penyesuaian barang, kalian tambah data. Nah, karena di sini ada kerusakan, nah, yang masukkan dulu tanggalnya, sesuaikan. Kemudian kodenya kalian masukkan barang apa yang rusak. Sini adalah contohnya casing Samsung rusak. Nah, kemudian jumlah kalian tambahkan minus tanda pengurang minus 1. Nah, untuk akunnya ini yaitu akun kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan dan kegagalan material, kalian bisa klik OK. Nah, setelah itu kalian bisa klik rekam. Nah, selesai. Jadi itu adalah transaksi yang sudah dimasukkan, dan dari awal juga sudah diberitahukan, dimulai dari masukkan data awal perusahaan, kemudian masukkan saldo awal untuk setiap akun, dan membuat data master untuk persediaan, piutang usaha dan karyawan, dan yang terakhir adalah transaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.